Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1137 chapter 1137, saya Gu Yue. Segala macam elemen di ruang sekitarnya dengan penuh semangat mengelilinginya. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan pada atribut logam. Kekuatan spiritual peringkat domain rohnya memungkinkan dia untuk merasakan bahkan perubahan yang paling menit. Di sisi lain, semua jenis elemen yang dikaitkan dengan alam benar-benar menghasilkan efeknya dan terus mempengaruhi logam seiring dengan proses penempaannya. Dia bahkan bisa merasakan perubahan dan pengaruh pada logam yang disebabkan oleh fluktuasi garis darah di antara napasnya. Inilah manfaat dari kekuatan spiritual yang tinggi. Kekuatan spiritual dapat mencerminkan pengaruhnya terhadap kemampuan master jiwa di hampir semua bidang. Apakah itu dalam pertempuran master jiwa atau profesi pembantu master jiwa, akan ada peningkatan yang baik ketika kekuatan spiritual master jiwa cukup kuat. Dengan demikian, hampir semua master jiwa yang dilengkapi dengan kemampuan luar biasa dalam profesi tambahan mereka memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat. Meski begitu, hampir tidak ada pandai besi peringkat Saint pengrajin yang memiliki basis budidaya kekuatan spiritualnya di ranah domain roh. Bahkan guru pengrajin suci Tang Wulin, Mu Chen, memiliki basis kultivasi kekuatan spiritual hanya satu tingkat lebih rendah dari dirinya. Itu sudah cukup untuk pandai besi. Tang Wulin menggunakan basis budidaya kekuatan spiritual domain roh untuk mengalami kedalaman dalam menempa. Semangatnya benar-benar tenggelam dalam sensasi dan persepsi metal. Pemahaman memungkinkan seluruh orangnya untuk sepenuhnya menyesuaikan diri dengan logam itu. Pada tingkat penempaan jiwa ini, setiap kali dia memasuki proses penempaan jiwa, itu sama dengan dia menciptakan atau memberkahi kehidupan dan kecerdasan pada logam. Ini juga alasan mengapa jumlah pandai besi kelas atas jauh lebih rendah daripada desainer, pembuat, dan mekanik. Logam yang hidup dengan kehidupan dan kecerdasan yang kaya akan menjadi armor atau mesia pertempuran setelah proses desain, pembuatan, dan mekanik. Bagian selanjutnya difokuskan hanya pada pencetakan logam, sementara hanya ada proses pertama yang melibatkan penciptaan. Sudah cukup lama sejak Tang Wulin memasuki peringkat Saint Craftsman. Kekuatan pemahamannya dalam menempa sangat mengesankan, namun meskipun demikian dia tidak melakukan apa-apa selain hanya memasuki pintu untuk menciptakan kehidupan. Pemahamannya tentang kekuatan hidup kembali ketika dia berada di Pulau Iblis dan juga setiap tugas tempaan yang dia lakukan saat menjadi Saint Craftsman memberinya momen yang sangat penting untuk dialami dan dipelajari. Dia berjalan lebih jauh di jalan seorang Saint Craftsman. Di sisi lain, momen sebenarnya yang memungkinkannya untuk naik dari peringkat 7 Saint Craftsman ke peringkat 8 Saint Craftsman adalah saat ini. Kekuatan spiritual peringkat domain rohnya memungkinkan dia untuk sepenuhnya terhubung dengan setiap elemen logam sehingga dia dapat mengalami perbedaan antara elemen logam dan elemen alam lainnya dengan cara yang bahkan lebih halus. Sebagai hasil dari pengalaman ini, dia terus berkembang. Dia merasa seperti dia adalah orang tua untuk logam yang ditempa di hadapan dirinya sendiri saat dia terus-menerus mengubah embrio dan menanamkan gen miliknya. Proses penempaan itu panjang dan tahan lama, tetapi tidak terasa apa-apa selain hanya sepersekian detik dalam persepsi Tang Wulin. Setiap aliran pancaran lembut dan fluktuasi spiritual yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kecerdasan menutupi seluruh tubuh Tang Wulin untuk memberinya umpan balik. Baru setelah itu dia sadar kembali dari pencelupan total. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan menyimpan palu perak berat yang ditempa jiwa di tangannya. Dia menatap logam yang ditempatkan di hadapan dirinya saat bibirnya tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menekan dengan lembut ke logam perak yang tidak tampak luar biasa dan pemandangan aneh muncul. Logam perak itu melunak tanpa suara. Itu merayap dan naik ke atas dari ujung jarinya. Dalam sepersekian detik, logam perak menutupi telapak tangannya, diikuti oleh lengan, siku, dan kemudian ke lengannya seperti lapisan baju perang. Bahkan lebih aneh lagi bahwa Tang Wulin bisa merasakan kerinduan yang memancar dari logam itu. Itu seperti kasih sayang seorang anak yang gembira saat melihat ayahnya dan mengungkapkan kemampuannya kepada ayahnya. Tang Wulin mengalihkan kesadarannya. Lapisan sisik berbentuk berlian secara ajaib terbentuk di permukaan logam yang memiliki bentuk sisik naga emasnya. Itu tampak sejelas kehidupan dan sisiknya bahkan bertekstur. Dia mengangkat tangannya dan gemetar dengan lembut. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Dia sama sekali tidak perlu menggunakan palu tempaannya untuk melengkapi bentuk fondasi logam ini saat ini. Dia dapat dengan mudah menyelesaikan dua langkah pembentukan dan pembentukan hanya dengan menggunakan kontrol pikirannya.
Satu-satunya masalah yang mungkin dia hadapi adalah keengganan untuk berpisah dengan logam ini. Setiap bagian dari logam yang ditempa oleh jiwa terasa seperti anaknya sendiri. Sungguh sulit berpisah dengan anak yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Tidak heran guru Mu Chen pernah memberitahunya bahwa semakin tinggi pangkat seorang pandai besi, semakin enggan pandai besi itu untuk menjual produk palsunya. Mungkin, inilah alasannya. Misi penempaan segera selesai. Meskipun itu adalah permintaan penempaan jiwa yang agak umum, pada pangkatnya itu masih akan menelan biaya angka astronomi. Selain itu, harganya sangat mahal sehingga tidak ada harga pasar tetap untuk itu. Hari sudah senja ketika dia keluar dari bengkel tempah. Dia tidak hanya menghabiskan waktu untuk menempa, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk refleksi dan pemahaman diri. Waktu berlalu lebih cepat untuk Tang Wulin sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak banyak kesempatan baginya untuk merenungkan pengalaman menempanya dengan cara yang mendalam seperti hari ini. Namun, dia masih mendapat banyak manfaat dari proses penempaan hari ini. Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia pasti akan naik ke peringkat 8 Saint Craftsman ketika dia benar-benar bisa menggabungkan kekuatan spiritual domain roh ke dalam proses penempaan. Itu adalah level yang tak terhitung banyaknya pandai besi mengejar seluruh hidup mereka, namun tidak pernah bisa mencapainya. Staf layanan menerima produk dari tangan Tang Wulin dan dibawa ke laboratorium khusus untuk pemantauan presisi. Penempaan jiwa bukanlah masalah sepele karena harganya sangat mahal. Jika produk itu palsu, tidak hanya akan menyebabkan kerugian besar bagi asosiasi pandai besi, tetapi juga akan mengakibatkan penurunan reputasi asosiasi pandai besi pada saat yang bersamaan. Tang Wulin dibawa ke ruang tunggu khusus untuk menunggu, jadi dia memutuskan untuk menggunakan waktu itu untuk merenungkan selangkah lebih jauh tentang keuntungannya dari proses penempaan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang datang mengetuk pintu. Orang yang kembali dari luar bukanlah resepsionis sebelumnya, tapi itu adalah orang yang sangat tua. Mata lelaki tua itu berkilauan dengan semangat yang kuat saat dia masuk melalui pintu. Pandangannya tertuju pada Tang Wulin. "Pak, boleh saya tanya nama Anda? Aku pada dasarnya kenal dengan Saint Craftsman dalam asosiasi, tapi aku tidak mengenalmu." "Mohon maafkan ketidaktahuan saya," kata lelaki tua itu dengan lugas. Tang Wulin dapat mengatakan bahwa orang yang berdiri di depan dirinya seharusnya adalah Saint Craftsman berdasarkan pengalamannya. Dia bahkan mungkin bisa menjadi direktur asosiasi pandai besi Minggu. Jika tidak, dia tidak akan berbicara dengan Tang Wulin dengan tenang meskipun menyadari status Tang Wulin sebagai Saint Craftsman. Tang Wulin tersenyum. "Saya junior dengan keterampilan yang dangkal. Saya baru-baru ini maju ke Saint Craftsman dan saya adalah murid dari Guru Zhen Hua. Guru saya melarang saya untuk mempublikasikan identitas saya sebelum menyelesaikan magang saya. Saya baru saja menyelesaikan magang saya." Saat dia berbicara, dia memberikan lencana Saint Craftsman yang ditempelkan di dadanya ke lelaki tua itu. Orang tua itu menerima lencana itu dan menyentuhnya dengan sangat lembut. Ekspresinya segera menunjukkan rasa hormat. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali teknik penempaan Saint Craftsman? Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. "Jadi kamu adalah murid dari presiden asosiasi. Tidak heran Anda mampu membuat produk yang luar biasa. Saya Yao Ling dan kebetulan saya adalah presiden cabang Minggu. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Pak?" Tang Wulin tersenyum dan berbicara, "Saya Gu Yue." Dia seharusnya menyebut dirinya sebagai Long Yue, tetapi secara tidak sadar menggunakan nama Gu Yue ketika dia berbicara. Dia bahkan terkejut pada dirinya sendiri, tetapi perasaan itu disertai dengan sedikit kepahitan. "Gu Yue," Yao Ling berpikir sendiri. Di dalam hatinya, nama pria itu agak asing. Sepertinya orang ini adalah murid rahasia presiden asosiasi. Dia terlihat paling lama sekitar 40 tahun tetapi menilai dari teknik penempaan dan produknya, standarnya sudah sangat dekat dengan Saint Craftsman peringkat 8. Dia bahkan mungkin sudah menjadi Saint Craftsman peringkat 8. Misi penempaan terlalu sederhana jadi mungkin dia tidak bisa mengungkapkan kemampuan penempaan aslinya. "Saudara Gu Yue jarang datang ke sini ke cabang Minggu kami. Tinggallah selama beberapa hari agar Anda dan saya dapat saling bertukar pengalaman. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya bertemu dengan presiden asosiasi, apakah dia masih sehat?" tanya Yao Ling. Solen 3 Chapter 1138. Chapter 1138, Kesempatan Yao Ling. Tang Wulin tersenyum pahit dan berkata, "Sudah lama sekali aku tidak bertemu guruku. Maaf, Presiden Yao, ada sesuatu yang harus saya lakukan, itulah mengapa saya tidak bisa tinggal terlalu lama. Aku akan berbicara lebih banyak denganmu saat aku datang lagi."
Yao Ling berkata dengan ekspresi menyesal, sayang sekali. Saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda. Saya telah melihat pemurnian jiwa Anda sekarang. Saya mengagumi pemikiran yang Anda masukkan ke dalamnya. Anda bahkan melampaui saya dalam beberapa detail kecil. Masih ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bisakah Anda memberikan 2 produk jadi ini kepada saya? Saya tidak akan mengubah harga misi. Saya akan membuat 2 logam soul refined lainnya seperti yang diminta oleh pembeli. Tang Wulin terkejut mendengar permintaan itu. Jelas sekali bahwa Yao Ling ingin menyimpan 2 produk pemurnian jiwa untuk diteliti. Dia tidak keberatan. Ini hanya menunjukkan apresiasi pandai besi lain atas bakatnya dan bukan hal yang buruk. Tidak masalah. Saya harap ini bisa membantu Anda. Yao Ling mengangguk puas. Dia pergi dengan tergesa-gesa setelah bertukar informasi kontak dengan Tang Wulin. Meskipun Yao Ling dan Mu Chen sama-sama Saint Craftsman, sebagai presiden cabang Mingdu posisinya di Asosiasi Pandai Besi dapat digambarkan sebagai bawahan satu orang sementara memerintah lebih dari ribuan. Jika Zhen Hua tidak ada, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas Asosiasi Pandai Besi. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Divine Craftsman. Jika dia bersedia bertemu pandai besi atas produk pemurnian jiwa dengan identitasnya, dampak produk pemurnian jiwa Tang Wulin padanya bisa dibayangkan. Kedatangan Saint Craftsman manapun akan menjadi urusan besar bagi asosiasi. Setelah staf mengkonfirmasi identitas Saint Craftsman Tang Wulin, mereka telah mengirimkan produknya ke Yao Ling pada saat pertama. Yao Ling tidak terlalu terkejut saat mendengar bahwa seorang Saint Craftsman telah datang. Bagaimanapun, sebagai kota terbesar di benua, kota Mingdu terkadang dikunjungi oleh Saint Craftsman. Namun, dia sangat terkejut saat melihat produk Tang Wulin. Sebagai Saint Craftsman berpengalaman, dia memiliki indera luar biasa terhadap logam. Kesan pertamanya adalah bahwa produk ini dibuat dengan sangat baik. Aspek lain di samping, arti yang dikandungnya sendiri telah melampaui mayoritas Saint Craftsman. Metode penempaan menurutnya masih relatif tersendat-sendat, namun pemahaman tentang logam tersebut, terutama selama proses pemberian kehidupan dan kebijaksanaan padanya melalui soul refinement, dan vitalitas logam ini jelas lebih besar dari kebanyakan Saint Craftsman. Itu tidak jauh lebih rendah bahkan dibandingkan dengan dia. Ini sudah menjadi merek dagang dari Saint Craftsman peringkat 8. Lebih penting lagi, metode yang digunakan untuk menghidupkan logam berbeda dari metode yang biasa dia gunakan. Ini bahkan lebih jarang. Jadi, Yao Ling bergegas pada saat pertama. Dia ingin melihat Saint Craftsman mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Lebih penting lagi, potongan logam soul refined ini telah memicu sesuatu di kemacetannya yang sudah lama terhenti. Dia samar-samar merasa bahwa dia akan memahami jalan pengrajin dewa hanya dengan melihatnya. Bertransisi dari menjadi Saint Craftsman menjadi Divine Craftsman sama sulitnya dengan Soul Beast yang selamat dari hukuman dewa binatang buas yang datang setiap 100.000 tahun sekali, jika tidak lebih. Pemurnian roh memberi kehidupan pada logam. Soul Refinement memberinya jiwa dan kecerdasan bawaan tingkat rendah. Pemurnian surga pengrajin dewa sedang mengembangkan kehidupan dan kecerdasan. Kecerdasannya akan berkembang ke titik di mana ia tidak kalah dengan manusia. Jika kecerdasan semacam itu dipasangkan dengan kesetiaan mutlak, efeknya bisa dibayangkan. Mengapa armor tempur 4 kata begitu kuat? Itu karena sifat penyesuaian diri dan penyempurnaan armor 4 kata itu. Kekuatan keseluruhannya setara dengan tuan rumah lain. Armor pertempuran 4 kata dari limit Douluo secara praktis adalah tiruan dari diri sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa Meisha terkuat di dunia adalah milik Zhen Hua. Namun, Meisha merah tidak jarang karena banyak kekuatan besar memilikinya. Mereka semua adalah Meisha dewa, tapi apa yang membuat Meisha Zhen Hua menjadi yang terkuat? Ini karena dia telah menghabiskan banyak upaya mental dan fisik saat membangun Meisha-nya dengan pemurnian surga. Itu bukan lagi Meisha sederhana, bahkan bisa dianggap sebagai pelindung hidupnya. Yao Ling telah berada di level Saint Craftsman peringkat 8 selama bertahun-tahun sekarang. Tidak ada yang lebih penting daripada mempromosikan dirinya ke pangkat pengrajin dewa untuknya. Itulah mengapa dia buru-buru bergegas mencari Tang Wulin. Pertama, dia ingin melihat apakah mereka bisa melakukan percakapan yang mendalam. Kedua, dia berharap Tang Wulin akan setuju dia mengambil kedua produk ini. Sejumlah besar ditambahkan ke angka-angka di akunnya. Ketika Tang Wulin meninggalkan Asosiasi Pandai Besi, wajahnya memiliki senyum alami. Mungkin karena pengalaman mendapatkan uang untuk membeli jiwa roh ketika dia masih muda terlalu pahit, tapi dia tidak pernah bisa mengubah sifat ketamakannya. Di luar sudah sangat gelap. Tang Wulin tidak segera kembali ke tempatnya tinggal.
Sebaliknya, dia mencari-cari sesuatu untuk dimakan. Komunikator jiwanya berdering pada saat ini. Tang Wulin memeriksa nomornya. Itu dari orang yang bertanggung jawab di cabang Mingdu Tang Sekte, Jiki. Dia mengangkat teleponnya. Jiki. Ya, saya sudah menghubungi anggota parlemen, Molan. Setelah saya menyampaikan pesan Anda, dia setuju untuk bertemu. Besok siang, di kafe dekat gedung parlemen. Oke, berikan aku alamatnya. Dia mengakhiri panggilannya. Tang Wulin merasa seolah-olah satu generasi telah berlalu. Jika dia mengatur kronologi dengan benar, dia dan Molan tidak akan berpisah selama itu. Itu baru beberapa tahun. Namun, beberapa tahun ini terasa seperti keabadian baginya. Mereka telah mengalami terlalu banyak hal. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap kejadian memiliki efek yang sangat besar bagi mereka. Tang Wulin menghela nafas pelan. Kuharap Sister Molan masih baik-baik saja. Dia membayar tagihan dan keluar dari restoran. Dia berjalan-jalan santai di jalanan kota Mingdu. Kota Mingdu sudah menjadi kota terbesar di benua itu. Namun, karena perkembangan pesat interior kota, terutama di bagian tengah sudah terlalu padat. Berbagai bangunan tampaknya dibangun tepat di samping satu sama lain. Kota itu tampak ramai. Pencakar langit yang tinggi bisa dilihat di mana-mana. Meski saat ini malam hari, lampu membuatnya seterang siang hari. Orang-orang yang lelah bekerja pada siang hari kini berjalan di jalanan dengan emosi yang lebih rileks. Pria dan wanita muda mabuk yang melingkarkan lengan mereka di bahu adalah pemandangan yang umum. Beberapa dari mereka bahkan berteriak beberapa kali seolah-olah mereka melampiaskan kelelahan mereka dari pekerjaan hari itu. Saat dia berjalan di jalanan, Tang Wulin merasa seolah-olah akan sulit baginya untuk berbaur dengan dunia baja ini. Dia tidak bisa tidak mengenang kehidupannya di Akademi Shrek bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya, dia masih menyukai kemurnian akademi daripada masyarakat yang saling licik. Sayangnya, akademi itu tidak ada lagi. Dia merindukan suasana rajin di akademi. Bahkan bertarung dengan Wu Shiduo dan yang lainnya sekarang tampak luar biasa baginya. God Killer Armageddon telah menghancurkan semua yang dia ketahui menjadi serpihan. Dia masih bisa dengan jelas melihat Wu Shiduo mengungkapkan cintanya padanya selama festival kencan takdir Dewa Laut. Namun, semuanya lenyap seiring waktu. Wu Shiduo sudah tidak ada lagi. Teman-teman sekolahnya semuanya tewas dalam ledakan besar itu. Pemujaan Roh Kudus. Tang Wulin tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah membenci apapun seburuk dia membenci kultus Roh Kudus. Ini bukan lagi dendam pribadi, itu adalah dendam Akademi Shrek atau bahkan dendam seluruh umat manusia. Dia bisa melihat dari penyergapan kultus Roh Kudus pada tentara Dewa Darah bahwa tujuan mereka adalah untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Mereka bahkan rela melepas abyssal plane tersebut. Dia melanjutkan perjalanannya tetapi bahunya tiba-tiba bergetar. Tang Wulin sedikit tertegun. Dia secara naluriah mendongak. Dia begitu tersesat dalam pikirannya sehingga tanpa sadar dia bertemu seseorang di jalan ini. Orang itu juga jelas tidak sadar. Hanya dengan sebuah benjolan, orang tersebut jatuh ke samping. Tang Wulin mengulurkan tangan dan meraih orang itu. Dia menariknya berdiri saat bau minuman keras memenuhi hidungnya. Campurannya dengan bau wanita tidak menyenangkan. Namun, itu sangat menggoda. Tang Wulin sedikit mengerutkan kening. Dia menatap wanita yang sekarang bersandar padanya. Matanya jelas terlihat bingung. Sepertinya dia sedang menatapnya dengan pandangan kabur. Dia berkata dengan ekspresi mabuk, "Apa? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku." Dia mulai mendorong dada Tang Wulin saat dia berbicara. Tang Wulin mendukungnya agar dia tidak jatuh. "Hati-hati." Setelah dia mengatakan itu, dia melepaskannya dan bersiap untuk pergi. Dia bukan penggemar bau minuman keras, terutama bau pekat di tubuh wanita ini. Minuman keras adalah keberadaan yang sangat asing bagi Tang Wulin. Namun, dia tahu bahwa alkohol bisa melumpuhkan indera seseorang. Seorang wanita yang mabuk berat pasti tidak aman. Ada banyak yang memiliki niat tidak murni. Meskipun dia hampir tidak melihatnya sekilas, dia bisa melihat bahwa wanita tadi cantik dan sangat menarik pada saat itu. Dia juga memiliki tubuh yang sangat bagus. Dia mengenakan singlet dan rok mini denim. Kakinya yang cantik, ramping, dan lurus terlihat. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan rambut panjangnya diikat ke belakang dengan kuncir kuda sederhana. Kulitnya memerah dan dia memakai riasan tebal dengan eyeshadow biru. Namun, sepertinya dia tidak memakai terlalu banyak pemerah pipi dan bedak. Ini mungkin karena dia menggunakan produk kosmetik bermutu tinggi. Soul Land 3 Chapter 1139. Chapter 1139, jadi itu dia chapter 1137 jadi ini dia.
Wanita cantik berpakaian minim itu berteriak minta perhatian di jalanan dalam keadaan mabuk. Jika dia bertemu seseorang dengan niat yang tidak murni, masuk akal kalau kehormatannya terancam punah. Namun, Tangulin tidak berniat ikut campur dalam kehidupan orang lain. Karena dia memilih untuk berpakaian seperti ini dan menjadi mabuk ini, siapa yang bisa mengatakan apakah dia berniat berselingkuh selama ini atau tidak? Tidak perlu dia ikut campur. Jadi dia hanya berbalik dan pergi tanpa memikirkannya lagi. Namun, teriakan marah dan kesal mencapai telinganya, "Kamu cacingan, di mana kamu? Kapan kamu akan keluar dari mimpiku?" Tangulin berhenti di langkahnya setelah dia mendengar suara itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa suara wanita yang berteriak ini agak familiar. Dia sepertinya pernah mendengar kata-kata serupa sebelumnya. Dia secara naluriah berbalik dan menatap wanita itu lagi. Pada saat ini, beberapa pria muda dengan pakaian mencolok berlari ke arahnya. Pria pertama mengenakan singlet kuning, celana pendek bermotif, dan sepasang sandal jepit mahal. "Haha, itu dia, gadis cantik. Mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Bukankah kamu bilang kamu baru saja pergi ke toilet? Apa yang kamu lakukan di sini? Ayo, kembali ke minuman kita." Singlet kuning dengan cepat berjalan ke arahnya dan meraih lengannya. "Lepaskan aku tidak minum lagi. Aku memberitahumu untuk menjauh dariku. Saya dari tentara." Wanita itu sepertinya masih sadar. Dia mengayunkan lengannya dengan kuat dan singlet kuning itu terhuyung. Dia tidak marah tapi tertawa. "Tentara, itu bagus. Ayah saya adalah anggota parlemen. Ini tepat, mari kita gabungkan politik dan militer. Saudaraku, bawa gadis cantik ini kembali. Kami akan terus minum." Pemuda lain yang datang bersamanya berjalan ke arahnya dengan wajah mencibir. Mereka terus mengganggu wanita muda itu. "Tentara." Ketika dia melihat wanita dengan riasan tebal, jantung Tangulin berdetak kencang. Bel akhirnya berbunyi di benaknya. Apakah itu dia? Aku tidak bisa membayangkan gadis yang penuh dengan aura heroik saat itu. Jika itu dia, bukankah aku akan menjadi cacingan yang dia teriakan? Bibir Tangulin melengkung dengan aneh. Dia mengangkat bahu tanpa daya. Karena dia sudah menghadapi situasi ini, dia tidak bisa membiarkannya. Baginya, itu semudah mengangkat jarinya. Dia mengambil langkah cepat ke depan saat dia dengan cepat bergerak dan muncul di lingkaran dalam mereka. Dia dengan ringan menepuk tanah dengan kaki kirinya. Gelombang getaran lemah segera menyebar. Bersamaan dengan singlet kuning, tubuh pemuda lainnya juga bergetar dan mereka berdiri di sana, lumpuh. Mereka hanya orang biasa. Mereka terguncang selama beberapa waktu dan pikiran mereka kacau. Tangulin menarik wanita itu. Kelihatannya tidak terlalu cepat, tetapi mereka sudah meninggalkan tempat itu hanya dalam beberapa langkah. Mereka berbelok ke jalan lain dan menghilang. Singlet kuning dan para pemuda lainnya kembali normal dalam beberapa detik. Di mana mereka? Ketika singlet kuning menyadari bahwa daging berair yang akan masuk ke mulutnya telah menghilang, dia langsung marah. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Tangulin telah merebut wanita itu dari mereka, dia telah menyelamatkan hidup mereka. Tidak peduli seberapa mabuk seorang master jiwa, begitu mereka merasakan bahaya, mereka masih akan membela diri secara refleks. Untuk orang biasa seperti mereka, bahkan jika wanita itu baru saja melepaskan jiwa bela dirinya, dia bisa dengan mudah menghabisi nyawa mereka. Blair. Tangulin berdiri lebih jauh. Dia mengerutkan kening saat dia melihat wanita yang muntah itu. Bau alkohol yang pekat benar-benar tidak menyenangkan. Jika orang ini tidak ada hubungannya dengan dia akan senang pergi dan menjauh. Setelah muntah selama sekitar 15 menit, wanita itu sepertinya merasa lebih baik. Namun, dia masih tidak bisa bangkit kembali. Tangulin berdiri di belakangnya. Dia meletakkan lengannya di bawah ketiaknya dan menariknya dari tanah. Kemudian, dia melangkah ke toilet umum di sampingnya. Di bawah tatapan kaget orang-orang yang lewat yang berada di sana hanya untuk menyelesaikan urusan mereka dengan alam, dia menopang pinggang wanita itu dengan lengan kirinya, menekan kepalanya ke baskom, dan memutar keran. Dia membiarkan air sedingin es mengalir dengan cepat ke kepala wanita itu. Wanita itu segera ingin berjuang, tetapi jari tangan Tangulin yang ditempatkan dengan baik di pinggangnya telah membuat anggota tubuhnya lemah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sepenuhnya bergantung pada belas kasihan Tangulin. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Seorang wanita parubaya yang lewat tidak tahan dengan pemandangan itu. Dia memarahi Tangulin. Tangulin menghela nafas. "Putriku tidak berguna. Dia masih sangat muda, tapi dia sering berkumpul di luar dengan orang-orang yang salah. Saya harus memberinya pelajaran. Lihat ini,
Tidak bisakah kau mencium bau alkohol yang menyengat padanya? Dia membuatku gila. Mih, siapa? Siapa? Wanita itu telah sadar kembali di bawah rangsangan air dingin. Dia ingin berteriak tetapi tidak bisa berbicara. Air dingin mengalir ke mulut dan hidungnya di bawah kendali Tang Wulin. Itu benar-benar menekan pidatonya. Ketika wanita parubaya yang ditanyai mendengar kata-kata Tang Wulin, ekspresinya segera berubah dan dia tanpa ampun berkata, "Anak muda hari ini. Kelompok yang sulit diatur. Kakak, kamu melakukan hal yang benar. Saya mendukungmu." Tang Wulin saat ini tampak seperti pria parubaya. Dia tidak ragu menggunakan penampilan luarnya. Dia membiarkan air mengalir selama 10 menit penuh. Ketika kesadaran wanita itu menjadi kacau lagi, Tang Wulin menariknya. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan jiwa yang lembut memeras semua air dari rambutnya. Dia membawanya keluar dari toilet umum dan kembali ke jalan. Sensing merasa tidak nyaman sekarang. Dia menggigil kedinginan. Air di toilet sangat dingin, dan dia memuntahkan sebagian besar alkohol yang dikonsumsi. Dia sadar saat ini, tapi rambutnya masih basah. Seluruh kepalanya terasa dingin karena air keran yang mengalir. Tubuhnya menggigil dan bibirnya masih pucat. Namun, dia akhirnya bisa melihat penampilan orang di hadapannya. Kamu. Setelah lama dibilas dengan air, riasan tebal di wajahnya sudah lama hilang. Penampilannya saat ini jauh lebih cantik daripada saat dia tidak memakai riasan. Itu dia. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya. Pulanglah jika kamu tidak mabuk. Kamu perempuan, kamu harus minum lebih sedikit. Setelah dia mengatakan ini, Tang Wulin berbalik dan pergi. Dia tidak memiliki kewajiban untuk mengawasinya sejak awal. Apa yang dia lakukan barusan adalah apa yang didorong oleh hati nuraninya. Dia tidak pernah berpikir untuk berurusan dengan Sensing. Berhenti di sana. Sensing tiba-tiba berteriak dengan suaranya yang feminin. Namun, Tang Wulin tidak berniat menghiburnya. Dia terus pergi. Jejak kemarahan melintas di mata Sensing. Dia dengan cepat bergerak dan lingkaran-lingkaran jiwa naik dari bawah kakinya. Secara mengesankan, dia memiliki 5 cincin jiwa sekarang. Gerakannya sangat cepat. Dengan satu gerakan cepat, dia telah memblokir jalan Tang Wulin. Ada yang lain. Tang Wulin menatapnya dengan mata tenang. Sensing terengah-engah. Namun, alkohol dan rasa dingin di tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah aliran kekuatan jiwanya. Kamu siapa? Mengapa saya merasakan aura yang akrab pada Anda? Saya tidak mengenali Anda. Sensing dibesarkan dalam keluarga militer. Sekarang sebagai seorang jenius yang luar biasa di ketentaraan, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah ketika dia sadar. Pria parubaya berpenampilan rata-rata yang belum pernah dia temui sebelumnya memberinya rasa keakraban yang sulit untuk dijelaskan. Juga, indera keenamnya juga tajam. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak membiarkan orang ini pergi. Mata gelap Tang Wulin yang sangat cocok untuk pria parubaya tiba-tiba menjadi cerah. Terkadang bukanlah hal yang baik untuk tidak tahu banyak. Dia mengangkat tangan saat mengatakan ini dan mulai memukul Sensing. Sensing tertegun dan ingin menghindarinya secara naluriah. Dia berpikir akan lebih baik baginya untuk menangkap orang di hadapannya dengan basis kultivasi Raja Jiwa 5 cincinnya. Namun, ketika dia ingin memblokirnya, dia takut untuk menyadari bahwa pukulan lawannya yang tampaknya biasa tidak dapat dihindari tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat pukulan itu mencapai dahinya. Penglihatannya menjadi gelap dan dia jatuh di pantatnya. Ketakutan. Namun, pikiran Sensing menjadi sangat jernih pada saat itu. Aura familiar, suara familiar, dan sepasang mata familiar yang cerah pada akhirnya. Itu dia, itu dia, itu dia. Dia dengan putus asa berteriak di dalam hatinya. Namun, dia bahkan tidak bisa membuat satu suara pun. Kegelapan di depan matanya bertahan selama belasan detik sebelum dia mendapatkan kembali penglihatannya. Ketika dia bisa melihat semuanya di hadapannya lagi, Tang Wulin tidak terlihat dimanapun. Dia datang. Dia di kota Minggu. Pikiran ini melonjak seperti air mancur di hatinya. Sejak dia meninggalkan Korps Angkatan Laut Utara dan kembali ke kota Minggu, mimpi buruk di benak Sensing telah muncul kembali. Itu masih samar pada awalnya, tetapi secara bertahap menjadi jelas. Dia seharusnya membenci orang yang pernah memerasnya. Namun, dia tidak tahu mengapa tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengumpulkan api kemarahan di dalam hatinya. Lebih penting lagi, emosi yang sulit untuk digambarkan telah muncul di dalam hatinya. Orang yang sama akan muncul dalam mimpinya setiap hari. Kesan yang ditinggalkan orang ini di benaknya tidak terbayangkan. Dalam keadaan seperti itu,
Sensing memiliki kasus insomnia yang serius. Itu sangat buruk sehingga dia tidak bisa tidur tanpa bantuan alkohol. Solen 3 Chapter 1140. Chapter 1140, Anggota Parlemen Molan. Saat itulah dia mulai mengalami masalah dengan penggunaan alkohol. Namun, dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi dalam keadaan seperti itu. Dia di kota Mingdu. Dia ada di kota Mingdu. Meskipun kota Mingdu sangat besar, setidaknya dia tidak akan melihat seluruh benua Douluo seperti jarum di tumpukan jerami. Selain itu, status keluarga Sen di kota Mingdu telah memberinya banyak sumber daya untuk mencari orang ini. Dia harus menemukannya tidak peduli biayanya. Ketika dia memikirkan hal ini, Sensing merasakan kegembiraan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia harus menangkap orang itu dan membuatnya berlutut di depannya untuk memohon pengampunannya. Kemudian, adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia belum menyadarinya. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menangkap orang yang penuh kebencian ini. Sensing menyisir rambut panjangnya yang basah. Tatapannya menjadi sangat ditentukan. Bagi Tanggulin, pertemuan dengan Sensing hanyalah pembukaan kecil. Dia kembali ke hotel dan pergi ke kamarnya untuk memulai meditasi. Waktu kultivasi setiap hari adalah yang terbaik baginya. Perasaan peningkatan mendadak setiap kali dia berkultivasi bukanlah satu-satunya alasan dia merasa seperti ini. Lebih penting lagi, dia bisa merilekskan jiwanya semaksimal mungkin dan merasakan lebih baik segala sesuatu di dunia luar selama proses kultivasinya. Penempaannya hari ini telah memberinya banyak sensasi baru. Pemahamannya tentang domain alam roh diperdalam lagi. Spirit domain realem hampir mencapai batas untuk master jiwa. Tidak ada yang yakin apa yang terjadi setelah itu. Semua orang hanya tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melangkah lebih jauh dari spirit domain realem. Bahkan limit Douluo tidak bisa melakukan itu. Seseorang mungkin harus menjadi dewa untuk mencapai asal ilahi. Dia tidak mengatakan apapun sepanjang malam. Pagi-pagi Tanggulin memberikan kartu tabungannya kepada Long Yuksui agar dia dapat membeli beberapa kebutuhan untuk semua orang. Dengan wakil kapten seperti dia benar-benar bisa merasa nyaman. Tanggulin sudah memiliki beberapa rencana tentang langkah masa depan mereka. Setelah menghubungi Molan di kota Mingdu, dia akan membawa yang lain dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Pertama-tama mereka akan pergi ke suatu tempat di dekat bekas lokasi kota Shrek. Termasuk Heaven-Do City, daerah sekitar kota Shrek tidak diragukan lagi merupakan wilayah yang paling dipengaruhi oleh Akademi Shrek. Akan lebih membantu jika mereka menemukan pendukung Akademi Shrek di sana. Tanggulin menyelesaikan sarapannya dan pergi ke kafe tempat dia setuju untuk bertemu dengan Molan. Dia tidak langsung masuk ke dalam kafe, tetapi dia malah berjalan keluar. Dia tidak merias wajah hari ini tetapi dengan sengaja memakai topi. Pinggiran topi yang lebar menutupi wajahnya. Dia hanya mengamati sekeliling saat dia menyelidiki sekeliling dengan kekuatan spiritualnya. Dia tidak merasakan ada yang salah. Dia kemudian berdiri diam di sudut jalan. Dia diam-diam menunggu waktu pengangkatan mereka. Perhatian adalah induk dari keselamatan. Inilah yang diajarkan iblis tua kepadanya. Penyimpangan kehati-hatian setiap saat bisa membuatnya kehilangan nyawanya. Tanggulin tahu bahwa dia memikul tanggung jawab yang berat. Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan saat ini adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia selalu dalam keadaan waspada. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan memilih tindakan paling aman saat ini. Tuan, apakah Anda ingin beberapa batang rokok? Seorang pedagang melewati Tanggulin dengan gerobak dagangannya. Tanggulin meliriknya dan melambaikan tangannya. Pedagang itu melanjutkan perjalanannya. Tanggulin melihat siluet familiar di kejauhan. Tubuhnya masih lembut dan anggun. Dia mengenakan setelan profesional hitam dan tampak rapi dan penuh pengalaman. Namun, di wajahnya yang sebelumnya lembut dan cantik, Tanggulin melihat kesulitan hidup. Dia sepertinya telah berusia 1 dekade hanya dalam beberapa tahun. Tidak jauh di belakangnya, seorang gadis muda mengikuti. Gadis muda itu berperawakan ramping dan kurus. Tingginya sekitar 170 cm dan mengenakan pakaian olahraga putih sederhana. Yang aneh adalah rambutnya juga putih. Hanya matanya yang biru. Dia tampak sangat aneh. Tanggulin bahkan bisa merasakan ancaman datang darinya. Jelas sekali bahwa gadis muda yang tampak tidak lebih dari 20 tahun ini adalah seorang ahli. Dia adalah seorang ahli yang luar biasa dalam hal itu. Kedua wanita itu memasuki kafe. Setelah melihat sekelilingnya lagi, Tanggulin berjalan ke arahnya juga. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Molan sudah duduk di tempat yang dijanjikan.
Gadis muda yang mengikutinya duduk di meja sebelah. Pelayan itu mengatakan sesuatu pada Molan. Tanggulin mengendalikan emosinya yang bersemangat sebelum dia melangkah menuju Molan. Dia duduk di seberangnya. Tubuh Molan bergetar saat melihatnya. Ketika Tanggulin melepas topinya dan mengungkapkan penampilan aslinya, suara pelayan di sampingnya sepertinya telah terputus. Film air mata muncul di sepasang mata indah yang tampak seperti telah ada selama-lamanya. Gadis berambut putih itu memandang Tanggulin dengan bingung. Namun, pantatnya yang indah telah meninggalkan kursinya. Dia seperti macan tutul betina yang menyimpan energinya untuk bersiap menerkamnya. "Kakak," Tanggulin dengan lembut memanggil. Air mata Molan tidak bisa dihentikan. Mereka langsung menyembur saat dia meraih tangan Tanggulin. Adik kecil, dia terisak terlalu getir untuk berbicara. Pelayannya rajin. Ketika dia melihat adegan ini, dia dengan cepat meninggalkan mereka sendirian. Tanggulin dan Molan bertatapan. Air mata Molan tidak bisa dihentikan. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli berapa kali dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus kuat, ketika dia melihat Tanggulin lagi, gerbang hatinya tidak bisa membantu tetapi terbuka. Dia menangis terseduh-seduh di depan adik kecil yang pernah menyelamatkan nyawanya ini. Tanggulin meraih tangannya. Jutaan kata tidak cukup untuk menyampaikan apa yang mereka alami. Molan telah kehilangan keluarganya. Bagi Tanggulin, itu sama. Ketika gadis berambut putih itu melihat Molan menangis sedih, dia pertama kali terkejut tetapi dia dengan cepat mengerutkan kening dan berjalan ke arahnya dan memberinya tisu. Molan menerima tisu itu dan menyeka air matanya. Dia berusaha sangat keras untuk menenangkan emosinya. "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa bertemu denganmu lagi dalam hidup ini." Pernyataan sederhana darinya ini mengandung kepahitan yang tak ada habisnya. Tanggulin tidak bersuara. Dia hanya memegang erat tangannya. Baru sekarang Molan bisa melihatnya dengan baik. Dibandingkan sebelumnya, Tanggulin saat ini jauh lebih tinggi dan lebih tampan. Dengan tubuhnya yang tinggi dan lurus, dia sudah memiliki penampilan seperti orang dewasa. Namun, yang menyedihkan Molan adalah bahwa kemantapan yang mengalir dari Tanggulin adalah sesuatu yang melampaui usianya. Ketika dia memikirkan tentang hal-hal yang mungkin dia alami, tidak ada keraguan bahwa rasa sakit yang dideritanya tidak lebih rendah dari dia. Sebagai putri administrator kota Heavendale, dia selalu mengawasi Tanggulin, yang merupakan siswa Akademi Shrek. Dia telah hilang di benua bintang Luo selama 3 tahun dan masih dengan cepat menjadi Kapten Shrek Seven Monster saat ini. Molan tahu semua informasi ini yang sulit diketahui oleh orang luar. Mereka telah berpisah selama kira-kira 5 tahun sekarang. Tanggulin sudah dewasa. Dia telah kehilangan energi yang dimilikinya saat itu, tetapi sebagai gantinya adalah kemantapan ini. Berapa banyak kesulitan yang harus dia tanggung untuk menjadi seperti ini. "Kupikir kau," mata Molan kembali berkaca-kaca. Tanggulin berkata, "Saya masih hidup. Kakak, jangan khawatir. Aku baik-baik." Molan terus mengangguk, tetapi dia tidak bisa menghentikan air matanya yang meluap lagi. Tanggulin dengan lembut menjabat tangannya. "Kakak, karena kita berdua hidup, orang-orang itu harus membayar. Kita harus melakukan ini untuk kita dan seluruh umat manusia." Ketika dia mendengar kata-kata ini, air mata di mata Molan sepertinya langsung menguap. Kebencian yang dalam dan dalam memancar dari matanya. Dia bahkan tidak menyadari dirinya menancapkan paku ke telapak tangan Tanggulin. "Ya, mereka harus membayar. Ini bukan tempat untuk berbicara. Adik kecil, ikut denganku." Saat dia mengatakan ini, Molan menarik Tanggulin saat mereka keluar.